Contoh komunikasi formal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang contoh komunikasi formal. Banyak sekali contoh dari komunikasi formal ini. Di sini, saya akan membahas contoh dari komunikasi formal saat berkomunikasi lewat telepon. Bagaimana caranya? Marilah kita simak selanjutnya. Menghubungi lewat telepon adalah salah satu cara berkomunikasi yang masih dilakukan sampai saat ini. Disadari atau tidak, terdapat etika yang harus diikuti ketika kita sedang menelepon. Etika tersebut harus diikuti terutama dalam konteks formal, seperti ketika menelepon orang tua, atasan, guru, klien, dan sebagainya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang contoh komunikasi formal lewat telepon, di sini saya akan membahas beberapa frasa yang bisa digunakan dalam percakapan telepon formal. Saya juga akan menyertakan pembahasan contoh penggunaan dari setiap frasa. Terdapat 6 frasa yang dapat kita gunakan. Yang pertama, salam. Ucapkanlah salam terlebih dahulu saat kita menelepon atau mengangkat telepon. Beberapa contoh salam yang bisa dipakai. Assalamualaikum, halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dan sebagainya. Yang kedua, memperkenalkan diri. Setelah mengucapkan salam, kita harus memperkenalkan diri atau menyebutkan identitas diri kepada lawan bicara kita di telepon. Jika kita orang yang menelepon, kita bisa menggunakan salah satu frasa di bawah ini untuk memperkenalkan diri. Ini dengan Vita, saya dari PT Makmur Jaya, saya dari IAIN Surakarta, dan sebagainya. Apabila kita sebagai orang yang menerima telepon, kita bisa menggunakan salah satu contoh frasa di bawah ini. Dengan Lala di sini, ini dengan Joseph, dan sebagainya. Yang ketiga, menanyakan identitas yang menelepon kita. Di bawah ini adalah beberapa frasa yang bisa dipakai untuk menanyakan identitas yang menelepon kita. Siapa ini? Dengan siapa saya berbicara? Boleh saya tahu ini siapa? Dan sebagainya. Yang keempat, menyampaikan tujuan. Jika kita adalah orang yang menelepon dan ingin menyampaikan tujuan kita menelepon, kita bisa memakai salah satu frasa di bawah ini. Saya menelepon untuk menanyakan rumah yang disewakan di iklan. Saya ingin berbicara dengan Sasa dari divisi manajemen. Saya ingin mengetahui beberapa informasi tentang jasa WO, dan sebagainya. Yang kelima, jika orang yang dituju tidak ada. Apabila orang yang ingin ditelepon atau yang dituju tidak ada atau tidak bisa mengangkat telepon, gunakanlah frasa di bawah ini. Maaf, saat ini dia sedang tidak bisa. Apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Haruskah saya memintanya untuk menelepon balik, dan sebagainya. Frasa ini digunakan jika kita adalah si penelepon. Bisakah saya meninggalkan pesan? Saya akan menelepon lagi nanti. Tolong sampaikan padanya saya menelepon, dan sebagainya. Yang keenam, jika terdapat masalah. Gunakanlah frasa di bawah ini jika terdapat masalah saat kita menelepon. Misalnya saja seperti salah sambung, suara putus-putus, dan sebagainya. Maaf, saya menghubungi nomor yang salah. Bisakah Anda berbicara lebih keras, dan sebagainya. Inilah contoh dari percakapan formal melalui telepon. Itulah penjelasan tentang komunikasi formal melalui telepon beserta contohnya. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi contoh komunikasi secara formal. Pertama-tama saya akan mempraktikkan contoh komunikasi formal melalui percakapan perkenalan pribadi saya. Perkenalan pribadi merupakan salah satu dari contoh komunikasi formal yang bisa dilakukan pada saat membuka acara rapat organisasi, seminar, talkshow, presentasi karya ilmiah, mau proses pembelajaran di kelas, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Intan Azhara, umur saya 18 tahun, alamat saya Dusun Sari RT 5, Desa Pringanom, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Alasan saya masuk ke Prodi Perbankan Syariah karena saya ingin mencari pengalaman yang baru. Kemudian keluh kesah saya yang saya alami selama belajar di Prodi Perbankan Syariah, yaitu teman-temannya asik,
dosennya mengajarkan materi secara jelas dan mudah dimengerti, tetapi saya masih kesulitan belajar bersama teman-teman jika melalui pembelajaran online atau daring ini. Saya berharap tahun 2021 saya bisa bertemu dengan teman-teman saya dan bisa belajar bersama mereka. Kemudian saya akan menjelaskan lebih detail kembali apa saja contoh dari komunikasi secara formal, yaitu yang pertama adalah komunikasi formal pada saat proses belajar mengajar di dalam kelas. Contoh dari komunikasi formal yang bisa dengan mudah kita pahami adalah proses belajar mengajar di dalam kelas. Seorang dosen akan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan formal sehingga mudah untuk dipahami kepada para mahasiswanya. Citra elegan dan juga meyakinkan akan didapatkan dengan adanya bentuk komunikasi formal ini. Selanjutnya, pada saat presentasi diskusi. Dalam kegiatan pembelajaran, pasti seringkali ada presentasi dari hasil diskusi. Penyampaiannya dari hasil diskusi tersebut hendaknya menggunakan komunikasi formal. Ini akan memiliki nilai edukatif yang lebih baik. Tentu saja hal ini akan memberikan proses pembelajaran yang lebih bermakna lagi dan mempersampingkan hambatan-hambatan komunikasi. Selanjutnya, komunikasi formal untuk diskusi akademik. Sebagai akademis, seseorang tentu perlu menggunakan bahasa yang santun dan tertata dalam. Komunikasi formal adalah jawaban untuk hal ini. Di dalam forum diskusi, hendaknya menggunakan bahasa-bahasa yang formal dan juga tertata. Jangan sampai forum diskusi menjadi ajang untuk bercanda dan keluar dari konteks pembahasan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi contoh dari komunikasi secara formal. Pertama-tama, saya akan mempraktekkan contoh komunikasi secara formal melalui percakapan perkenalan pribadi saya. Perkenalan pribadi merupakan salah satu dari contoh komunikasi secara formal yang bisa dilakukan pada saat membuka acara rapat organisasi, seminar, talk show, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Fitri Hasna Salma Putri Winargo, umur saya 18 tahun, alamat Perumahan Malanjiwan Indah 2 Colomadu Karanganyar. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Alasan saya masuk prodi perbankan syariah yaitu di jurusan ini saya bisa mempelajari berbagai ilmu mulai dari ilmu perbankan dan ekonomi serta mendalami ilmu agama Islam. Kemudian saya akan menjelaskan lebih detail kembali apa saja contoh dari komunikasi secara formal. Yang pertama adalah rapat. Contoh komunikasi formal dalam pembahasan ini adalah rapat atau conference. Kegiatan rapat merupakan alat atau media komunikasi secara kelompok yang bersifat tatap muka dan sangat penting. Diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah, untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah untuk pengambilan keputusan. Di dalam pelaksanaan rapat, pasti menggunakan bahasa komunikasi formal dikarenakan rapat merupakan acara resmi dari suatu organisasi ataupun perkantoran yang membahas tentang hal-hal penting dan vital. Tujuan dari mengadakan rapat adalah menjalin kerjasama di antara anggota untuk membentuk suatu sikap yang diinginkan. Karena jika tidak diadakan rapat, maka kemungkinan anggota hanya akan memikirkan bagian pekerjaannya sendiri dan tidak memikirkan bagian lainnya. Yang kedua adalah seminar. Contoh komunikasi formal dalam pembahasan selanjutnya adalah seminar. Seminar merupakan bagian dari proses pembelajaran. Seseorang yang akan menjadi pembicara dalam seminar akademik akan menggunakan jenis komunikasi formal. Bentuk komunikasi ini lebih diterima dan dihargai, sehingga nilai-nilai akademis yang ada dalam seminar menjadi lebih terasa jika dibandingkan dengan menggunakan komunikasi formal. Fungsi seminar secara umum adalah sebagai media untuk menyampaikan informasi atau gagasan baru yang bersifat ilmiah kepada khalayak. Dengan begitu, para peserta dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Setiap kegiatan seminar pada umumnya diakhiri dengan suatu kesimpulan dan solusi terhadap permasalahan yang dibahas. Solusi tersebut dapat diaplikasikan oleh para peserta seminar dalam kehidupannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Fitri Nursela,
Umur saya 20 tahun, alamat Wirobayat, Klaten. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Alasan saya masuk prodi perbankan syariah yaitu karena saya suka berhitung dan mempelajari pelajaran yang terkait dengan mata kuliah ini. Kemudian keluh kesah yang saya alami selama belajar di prodi perbankan syariah yaitu teman-temannya asik, dosennya mengajarkan materi secara jelas dan mudah dimengerti. Tetapi saya masih kesulitan belajar bersama teman-teman saya jika melalui online atau pembelajaran daring. Saya berharap tahun 2021 besok saya bisa bertemu dengan teman-teman saya dan belajar bersama mereka. Kemudian saya akan menjelaskan lebih detail kembali apa saja contoh dari komunikasi secara formal. Yang ketiga adalah workshop. Contoh komunikasi formal adalah pembelajaran selanjutnya bisa kita temui pada saat kita mengikuti workshop atau pelatih tertentu. Kegiatan ini akan menggunakan komunikasi formal lagi, kesan elegan akan didapatkan dengan adanya penggunaan jenis komunikasi ini. Workshop juga akan memiliki nilai akademis yang lebih. Dan yang terakhir, presentasi karya ilmiah. Contoh komunikasi formal dalam pembahasan selanjutnya adalah publikasi hasil karya ilmiah. Karya ilmiah adalah sebuah karya tulis yang berisi mengenai sebuah laporan penelitian yang dilakukan oleh seseorang maupun tim yang landasan dengan teori dan metode-metode ilmiah. Karya ilmiah ditulis secara runtut dan sistematis. Pada saat kita akan mempresentasikan, pasti akan menggunakan jenis komunikasi formal. Kesimpulan atau penutup dari contoh komunikasi formal. Komunikasi formal adalah suatu komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya dilakukan oleh orang dalam lembaga secara organisasi menggunakan bahasa yang formal, baik sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Pada umumnya, komunikasi formal dilakukan oleh orang-orang yang berbeda posisi dalam struktural organisasi, atasan dan bawahan, dengan garis perintah atau instruksi. Contoh, komunikasi formal antara lain rapat, seminar, workshop, presentasi karya ilmiah, dan masih banyak lagi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.